Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani Nur dari kelas dari IPSA semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kurikulum pendidikan di sekolah. Untuk yang pertama ada pengertian manajemen kurikulum pendidikan. Istilah manajemen kurikulum berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan kurikulum. Kurikulum adalah semua kegiatan, pengalaman, dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak, baik yang terjadi di sekolah, halaman sekolah, atau di luar sekolah atas tanggung jawab sekolah, agar peserta didik dapat menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Rusman menyebutkan manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan tercapainya pada tujuan kurikulum. Untuk yang selanjutnya ada ruang lingkup manajemen kurikulum pendidikan. Rusman mengemukakan manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari KTSP dan MBS. Lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Pada KTSP, lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun dengan lingkungan di mana sekolah itu berada. Yang selanjutnya ada prinsip manajemen kurikulum pendidikan. Nah, prinsip manajemen di sini ada 5 poin ya. Yang pertama ada produktivitas. Hasil yang ingin diperoleh dalam kegiatan kurikulum adalah aspek yang penting untuk dipertimbangkan. Manajemen kurikulum harus bisa mempertimbangkan bagaimana caranya para peserta didik bisa tercapai hasil belajar yang sesuai tujuan kurikulum. Nah, yang kedua ada demokratisasi. Dalam pelaksanaannya, manajemen kurikulum harus berdasar pada demokrasi yang menempatkan pelaksanaannya, pengelolaan dan subjek para peserta didik di posisi yang semestinya. Nah, yang ketiga ada kooperatif. Nah, supaya hasil yang diharapkan bisa diperoleh, maka dalam kegiatan manajemen kurikulum, semua pihak yang terlibat harus bekerja sama untuk hal-hal yang positif. Nah, jadi dari prinsip kooperatif, jadi semuanya harus terlibat dalam hal-hal yang positif gitu ya. Yang keempat ada efektivitas dan efisiensi. Nah, manajemen kurikulum dalam rangkaian kegiatan harus bisa mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas untuk mencapai sebuah tujuan kurikulum sehingga kegiatan tersebut bisa memberikan hasil yang berguna dalam waktu yang relatif singkat. Nah, yang terakhir ini yang kelima ada mengarahkan visi misi dan tujuan. Nah, manajemen kurikulum semestinya bisa memperkuat dan mengarahkan visi misi dan tujuan kurikulum. Dalam sebuah proses pendidikan, penting sekali adanya manajemen kurikulum agar hasil kurikulum bisa lebih efisien, efektif, dan optimal dalam memanfaatkan berbagai sumber daya maupun komponen kurikulum. Yang selanjutnya ada fungsi dan tujuan manajemen kurikulum pendidikan. Nah, di sini fungsi dan tujuannya ada 4 ya. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Nah, yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah tindakan usahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh keputusan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu. Nah, yang ketiga ada pelaksanaan. Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen. Nah, sedangkan fungsi actuating justru lebih menekankan bahwa kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Nah, yang keempat ada pengawasan atau controlling. Pengawasan atau controlling merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah penting dalam suatu organisasi. Semua fungsi terdahulu tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan. Nah, yang selanjutnya ada model-model pengembangan kurikulum pendidikan.
Suatu model pengembangan kurikulum pada hakikatnya merupakan pola yang dapat membantu berpikir, konseptualisasi suatu proses, menunjukkan prinsip-prinsip, prosedur yang dapat menjadi pedoman bertindak dan aktivitas pendidikan. Pengembangan kurikulum dapat dilakukan dengan berbagai sistem dan cara, dan dituangkan dalam berbagai model. Nah, para ahli kurikulum sering menggambarkan model yang berbeda. Nah, di sini Peter F. Olivia dalam bukunya Developing the Curriculum menunjukkan 4 macam model berdasarkan ahli yang dipilihnya, yaitu yang pertama ada model Taba, yang kedua ada model Taylor, yang ketiga ada model Saylor, Alexander, dan Lewis, yang terakhir keempat ada model Olivia. Nah, yang pertama tadi kan ada model Taba ya. Model Taba adalah model pengembangan kurikulum dengan pendekatan induktif atau bottom up yang menekankan para guru secara aktif dalam menyusun kurikulum, mulai dari identifikasi kebutuhan, perumusan tujuan, pemilihan isi, pengorganisasian isi, dan pengalaman belajar hingga evaluasi. Yang kedua tadi ada model Tiller ya. Nah, apa sih itu model Tiller? Model Tiller adalah model yang menekankan pada penentuan tujuan pembelajaran yang jelas dan teratur, pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar, serta evaluasi hasil belajar. Nah, model ini fokus pada objektif yang dapat diukur dan evaluasi pencapaian tujuan sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan. Nah, yang ketiga ada model Saylor, Alexander, dan Lewis, mendefinisikan kurikulum sebagai rencana penyediaan rangkaian kesempatan belajar. Model ini menekankan pada perencanaan yang sistematis dan menyediakan kesempatan belajar bagi peserta didik secara menyeluruh, sehingga perencanaan kurikulum perhatikan sebagai aspek pembelajaran yang saling terkait. Nah, yang terakhir ada model Olivia. Model Olivia adalah model pengembangan kurikulum yang berorientasi pada proses dan hasil belajar yang ingin dicapai dan dengan siklus kegiatan yang meliputi diagnosis kebutuhan, penentuan tujuan, pemilihan isi, dan pengalaman belajar, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, model ini juga mengutamakan keterlibatan berbagai stakeholder dalam mengembangkan kurikulum untuk memastikan relevansi dan keaktifan kurikulum. Di sini saya akan membacakan untuk kesimpulannya. Nah, untuk kesimpulannya, manajemen kurikulum merupakan proses pengelolaan yang sistematis, kooperatif, dan terorganisir untuk merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, serta mengevaluasi kurikulum agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Proses ini melibatkan analisis kebutuhan, penyusunan visi misi dan tujuan, serta pengorganisasian materi dan metode pembelajaran sesuai konteks sekolah. Melalui manajemen kurikulum yang baik, kurikulum nasional dapat diadaptasi dengan muatan lokal sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat sekitar, sekaligus meningkatkan mutu pembelajaran dan kinerja guru serta hasil belajar siswa. Penilaian kurikulum juga penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan kurikulum guna perbaikan berkelanjutan. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang manajemen kurikulum pendidikan di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.